Boy. Iya, itu dia, lingkaran birunya nggak ada yang menarik kak untuk teman-teman yang ingin looting. Tapi kalau kita melihat ternyata Void sudah berhasil didelete oleh tim EVOS Divine. Dan Beyond berhasil mendapatkan 1 point kill dengan satu kawannya yang sudah mulai mencoba untuk membantu dari arah observatory datang dengan launchpad-nya. Tapi Skybeams berhasil mencuri point kill dari arah jarak jauh. Dan oh my god, Gaing masih bisa didapatkan oleh seorang Beyond dengan hanya tersisa 15 health point-nya Bang Arman. Buset, ini Beyond upaya yang dilakukan bener-bener berani banget. Meskipun dia bisa dibilang lumayan low dari segi HP, dia masih bisa memberikan kontribusi beberapa tembakan court-nya ke arah salah satu player dari tim Void yang memang kita tahu sebenarnya EVOS itu tadi posisinya nge-split ya. Betul. 2 orang ada di observatory, 2 orang lagi ada di Katulistiwa, dan apa yang mereka lakukan ketika split ini bener-bener mendapatkan efek yang luar biasa. Ketambahan pas sudah dapetin info nih, teman-teman yang ada di observatory langsung sudah hanya tersisa 3 orang aja di early game. Tapi Abax mungkin akan coba make sure dengan beberapa flash freeze ke arah atas untuk mendetek pergerakan-pergerakan yang akan dilakukan oleh teman-teman dari MBR. Masih coba mencari beberapa posisi, tapi Beyond juga sudah ready di area atas. Abax langsung melakukan loncatan-loncatan yang akan dilakukan. Satu tembakan coba dilepaskan dengan 1 shotgun panjang. Abax berhasil muncul secara besto, bahkan 1 krono diaktifkan. Masuk di dalam krono. Coba ditembak. Abax 4 HP yang tersisa masih bisa melakukan beberapa clutch play yang membuat player dari MBR ternyata harus tersisa Wainezi sendirian. Gokil. Gua kira dengan adanya time turner Abax kemungkinan RRQ juga EVOS lagi bertempur. Tapi kalau kita melihat ternyata Beyond hati-hati sudah mulai terkikis darahnya dengan beberapa tembakan yang dilakukan oleh Tang City. MBR datang langsung ke arah vending machine untuk melakukan satu revive. Tapi Valdo terlalu terburu-buru, bahkan Abax mampu mendelete seorang Valdo di sana. YG dengan 2 head spin-nya saja masih bisa bertahan di satu vending machine. Tapi tidak akan lama karena ada seorang bule sudah berhasil di take down oleh Sam 13. Aura udah mulai berulah, masih coba untuk melawan dari King Export dan udah mendapatkan killing spree dari seorang IMGAT. Tapi kita masih fokus dulu ke arah EVOS karena Russia sudah terkena send shockwave. Dan kali ini kita berpindah lagi ke arah Factory karena seorang Rosman mampu mendelete 1 player dari Kings. Dan Kings berakhir di hashtag kelima. 4 tim tersisa, 13 orang yang masih hidup. Siapakah tim yang akan buyar untuk di match pertama Bang Arman? Sulit banget apalagi di sini Wainezi. Untungnya masih sempat melakukan 1 reviving, dan ini MBR masih punya nafas yang cukup panjang. Tapi bule sepertinya sudah mulai terspot oleh seorang IMGAT dari arah atas datang dari Factory. Apalagi ada 1 UAV light yang diaktifkan untuk menotis beberapa posisi dari musuhnya. Abax mencoba melakukan satu tembakan kepada Russia dengan double barrel, mencoba melumatkan player-player dari Tang City Esport yang sekarang ini mengurung diri dalam Tang City lagi-lagi langsung pulang juga berkat inisiasi yang cukup garang dari Beyond dan kawan-kawan. Tapi sekarang masalahnya Aura IMGAT terkena 1 tembak di Shrines. Itu sekarang mereka geser aja karena di Shrines sudah dikuasai oleh tim dari EVOS Divine. Sementara ada salah satu player dari EVOS yang ternyata harus mengamankan The Mesh dan digerudukin begitu saja oleh teman-teman dari IOG yang sudah mengkoleksi 1 poin killnya. Ya, ini jadi salah satu informasi juga untuk EVOS Divine kalaupun mereka ingin mencoba buat atau mungkin Aura. Dan ini ada satu hal yang cukup bagus dilakukan oleh seorang Jafra. Dia ada di atas, vision dia bener-bener luas banget buat nge-spot tim-tim yang kemungkinan besar akan masuk. Tapi kalau ngomongin yang masuk juga, peluru dari Abax juga masuk ke arah seorang Gardu yang sudah mulai tinggal setengah HP-nya. 1 krono coba diaktifkan oleh seorang Abax, tapi sepertinya dari EVOS Divine memilih untuk sedikit agak menarik dari segi posisinya karena groundingnya ini bener-bener sulit ketika mereka berdua ini akan melakukan fight. Beyond lagi dan lagi ingin berulah dengan granat, dan bahkan dari 1 orang Beyond sudah mulai langsung menahan beberapa peluru yang masuk. Dan Beyond didapatkan oleh seorang Gardu dengan Grozanya dan akan disandra 1 player kunci dari EVOS Divine. Dan Sam 13 masih memantau saja walaupun ada flash freeze yang connect karena seorang Gardu memperlambat pergerakan dari seorang Gardu di sana, tapi masih bisa di follow up dengan baik oleh seorang Abax. 1 partner yang sama-sama masuk ke arah EVOS Divine kali ini sudah mulai mencoba untuk menggedor pertahanan dari Onyx Olympus. Sementara dari Sam 13 sudah mulai mendekat lagi menuju ke arah 2 kawanannya yang berada di garis terdepan dan akan menarik diri terlebih dahulu untuk naik ke arah high ground karena lumayan sulit untuk segi
satu posisi yang sama dari EVOS Divine dan Iko Esports. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi Tang City mampu mendapatkan satu tim Iko dipulangkan ke arah lobby di peringkat ke-9. Betul-betul, Tang City juga sedang berapi-api dan secara langsung mereka akan sadar ketika fight dari Onyx Olympus dan juga EVOS Divine ini belum kelar-kelar. Apalagi Zona juga kemungkinan besar gak akan ada di situ, dan Tayo ternyata terdetek oleh salah satu player dari Tang City yang membuat dia harus ter-take down, tapi harusnya masih ada banyak kesempatan untuk melakukan reviving, dan ada balasan yang membuat Mitzi ternyata harus tersungkur juga. Mulai menambahkan beberapa health point yang hilang. Razor terus membidik satu kepala di sana dan Gardu pun yang akan menjadi target, tapi Abax terjatuh oleh seorang Zack, mantan pemain dari tim EVOS Divine, dan sekarang kali ini Zack mampu mendilet sang kapten lamanya dan sudah mulai dipulangkan ke arah lobby, sementara Zack masih dengan MAK7-nya di tangan mencoba untuk lari ke arah bukit, tapi agak sedikit kesulitan karena maybe masih dengan cukup cekatan menembak. Tapi masih bisa dihindari. Udah mulai Tayo dan terkena down di sana. Cukup sakit dan Onyx Olympus yang malah pulang duluan di hashtag ke-8. Menyusul Aura Ignite di hashtag ke-7. Rahasia menjadi harapan terakhir untuk EVOS Divine. Masih coba untuk menggulung-gulung medkit dengan 8 medkit yang ia punyai, tapi nggak akan bertahan lama karena maybe di atas sana tidak akan membiarkan. Agak sedikit berbahaya ya kayaknya kalau misalnya itu akan mengurangi poin kill harusnya kalau misalnya tim-tim yang bergerak dari luar lebih banyak. Tapi ngomong tentang banyak, ternyata udah banyak kekesalan yang terlihat dari seorang Beyond, di mana granat sudah mulai dimasak, kali ini dilempar ke arah depan. MBR Epsilon pun dalam bahaya, di mana dari seorang Sam 13 bergerak jauh ke arah belakang. Abax dari sisi kiri coba mencari peluang ke arah seorang YZ, tapi ternyata terbaca oleh seorang YZ kali ini, sementara Rasya berhasil terpick off begitu saja. Apakah akan langsung di ending oleh 3 orang sekaligus? Dijepit begitu saja Adik ke Rasya. Sayang sekali masih belum ada backup, namun Besto dan YZ tidak menyadari pergerakan dari seorang Abax di sisi kiri. Dia mampu menjatuhkan 2 player sekaligus, 1 dibalas 2. Nampaknya dari sisi kiri masih ada seorang Abax yang cukup menyulitkan ternyata karena MBR Epsilon Beyond dari sisi dalam. 1 jump shot, respon keluar cukup cepat. Dari belakang ternyata ada Faldo, tapi ternyata dari seorang Beyond awareness yang cukup tinggi berhasil menumbangkan MBR Epsilon. Di arah depan udah ada tim lain yang menunggu. Eko Kiba sudah mulai medikasi terlebih dahulu. Udah mulai ada flash freeze juga yang mengikis HP dari mereka sendiri. Tapi sisi lain EVOS Divine harus puas di posisi ke-10. Aduh. Panas juga dan detak jantung dari pemain-pemain pun juga sudah mulai akhirnya udah mulai kerasa banget. Dan sekarang kali ini Randy dengan Sense Shockwave-nya akan coba untuk diaktifkan dan terlepas karena pemain dari tim EVOS Divine. Sam 13 sudah mulai merasakan adanya satu drone yang melayang, tapi Randy dengan mini ujinya langsung melupakan Sam 13 di sana, tapi kali ini malah justru Rasya yang terkena down dan Sam 13 akan coba untuk menarik dirinya mundur sejauh mungkin karena sangat sulit untuk menghadapi 3 pemain yang langsung dari MBR. Terus ditekan dan tidak adanya satu kesempatan untuk Sam 13 bisa selamat, tapi pada akhirnya Mr. 05 menjawab dengan cepat dan Beyond pun dengan ancang-ancang granatnya langsung meletup dan membuat Faldo tertunduk di sana. Besto sudah mulai terkikis dan bahkan dari serang Beyond menjump shot dengan shotgunnya. Dan tersisa YZ saja yang akan melakukan satu reviving. Tapi hati-hati, apakah Beyond punya 1 buah granat lagi? Apakah bisa dimasak? Karena dari sini Mr. 05 langsung turun dari atas building, Bang Arman. Waduh, tapi kita juga perlu tahu ya, Mr. 05 di sini menggantikan seorang Abax, dan apa yang dilakukan oleh seorang Randy, meskipun dia pakai mini Uzi doang, dia tuh berhasil secure 2 poin kill sekaligus. Tadi berhasil dapetin Rasya, kemudian Sam 13, dan menurut gue ini satu langkah yang bener-bener berani. Lu bayangin, mini Uzi kan pelurunya nggak terlalu banyak, tapi Randy bener-bener bisa memanfaatkan situasi tersebut, dan sampai pada akhirnya meskipun EVOS Divine memberikan perlawanan yang cukup berat juga ke arah tim MBR masih bisa ke revive semua dan memaksa EVOS Divine yang kita tahu raja dari Observatory harus kabur dulu
karena mereka sudah tersisa sendirian dan kalau dipaksain fight-nya gue rasa EVOS bakalan tusuk ke map bermudah kembali. Waduh. Sepertinya kalau kita ngomongin EVOS Divine, pengejaran yang dilakukan MBR itu bener-bener sangat menakutkan ya. Kemanapun larinya dikejar sampai pada akhirnya Rasya dan juga Mr. 05-nya tidak bisa terselamatkan. Tapi poin yang tadi kabur dari arah tim IOG tiba-tiba langsung dieksekusi oleh tim dari Tang City Esports. Nah, kalau kita balik lagi ngomong EVOS, untung posisi mereka tadi pas dihidupkan itu menjauh. Jadi nggak semuanya ada di area atas. Tapi kalau kita juga perlu melihat IOG yang sudah meluluh-lantakkan tim point tadinya. Kalau dilihat-lihat, Beyond sudah akan coba bergerak ke arah tim MBR. Lagi-lagi MBR sama EVOS sedang panas-panasnya bertarung tiada henti. Meskipun dari seorang 05 sudah menerima damage yang lumayan sakit juga. Mobil yang dikendarai pun harus dihancurkan. Wah, ini sih sudah langsung bakalan memberikan satu tembakan peringatan ke arah seorang Beyond. Terkena setengah damage membuat Beyond masih bisa berlindung di balik bukit. Dan bukit tersebut adalah satu tempat yang lumayan blind spot. Jadi YNC sangat sulit untuk mengeker lagi ke arah dia. Ya, dan ini hati-hati juga sih MBR dengan lokasi dari seorang Rasya yang berada di cerobong asap juga yang akhirnya ini menjadi salah satu posisi yang enak banget kalau memang misalkan Rasya mendapatkan senjata yang proper. Karena gue nggak tahu untuk updatean dari player EVOS Divine apakah mereka masih bisa mendapatkan lootingan-lootingan yang proper karena memang area-area yang tersebut kayak Katulistiwa bahkan kayak Bima Sakti itu udah disapu bersih sama tim-tim lain. Sudah mulai diterbangkan, beberapa tim akan ngedrop di drop zone-nya masing-masing. IOG masih dengan damage-nya, Onyx di Council Hall, Shrines-nya ada EVOS, tapi ternyata yang menarik di sini adalah EVOS kayaknya dendam sama MBR. Foundation bakal jadi bulan-bulanan karena Rasya ternyata berhasil mendapatkan satu orang member dari MBR. Mulai coba diberikan perlawanan bahkan satu kron aktif. Di kedua dua, tapi Rasya ternyata harus tercolek. Masih ada Mr. 05 dan salah satu player lagi yang ternyata ada di arah Shrines dan sayangnya Rasya gagal mengkonfirm 2 kill tersebut. Waduh, gagal untuk mendapatkan 2 poin kill dan hanya menyisakan seorang Mr. 05 saja yang terpantau oleh seorang Valdo di sana. Jogetin dulu bos. Ya ampun. Yang nabrak kok rata itu ya kan. Tapi inilah dia keseruan yang terjadi di FMML tidak terduga. Dari segi jumlah sudah kalah, bahkan Rasya di sini kayaknya bakalan kebingungan pengen pakai vending machine tapi kok jauh, kok ya di luar zona. Dan mungkin kalau misalkan Rasya nggak pengen maksa buat masuk ke dalam zona, dia bakalan tereliminasi. Sudah mengusir Rasya untuk kembali ke area yang sudah mulai ramai, tapi nggak sadar ada Rasya di sana dan mampu Rasya mendapatkan ke-9. Aduh, sesal fighting. Ternyata mereka terlalu apes. Gue mau bahas tapi gue simpan dulu karena peperangan masih terjadi antara EVOS Divine melawan MBR Shield di arah sana karena MBR memanfaatkan beberapa glowal untuk merevive kembali teman-temannya. Ini artinya MBR masih utuh dengan 4 playernya tapi mereka harus reset terlebih dahulu. EVOS masih di tempat yang sama, masih di rumah kayu yang sudah mereka manfaatkan dan mau nggak mau MBR harus bergeseran dulu karena zona udah mulai menyusut. Tapi Abax nggak mau terlalu moving dulu, mereka masih fokus di arah MBR walaupun Mr. 05 agak sedikit di take down, bahkan 2 player dari EVOS berhasil diculik tapi kita moving dulu. Nika Esports kali ini bertemu dengan GG. Satu playernya diutus untuk pergi. Tapi kenapa Abax kamu turun sambil kenok gitu kan. Udah ditembak kayak di atas. Tapi kita lihat kali ini dari Mr. 05 coba untuk menahan Besto. Hati-hati satu time turner agak sedikit menyulitkan tapi bagaimana yang terjadi kali ini masih mampu dimenangkan oleh seorang 05 dan masih bisa untuk menjatuhkan satu persatu player daripada tim MBR di mana Valdo pun menyusul oleh seorang Rasya. Tapi nggak semudah itu karena EVOS Divine harus masuk ke daerah.